Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita taat ibadah tapi masuk neraka gara-gara air wudhu. Jalan hidup manusia sudah digariskan Sang Pencipta. Usia dan rezeki semua telah diatur olehnya. Tugas manusia adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan ini adalah cerita tentang dua makhluk yang hidup dalam kondisi kontrak. Seorang laki-laki kaya raya dan perempuan papa. Dalam kesehariannya, keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidup padat oleh kesibukan duniawi, sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah. Si perempuan miskin ini hanya memiliki satu harta yang bisa terlihat oleh tetangganya, sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Ya, bagi wanita taat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidup masih pas-pasan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minahus Saniyah mengisahkan, suatu ketika ada seorang yang mengambil wudhu dari bejana milik perempuan itu. Melihat hal demikian, si perempuan berbisik dalam hati, kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudhu untuk menunaikan sembahyang sunnah nanti malam? Apa yang tampak secara lahir tak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya. Diceritakan setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapat kenikmatan surga, sementara si perempuan yang taat beribadah itu justru masuk neraka. Apa masalahnya? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya dari gemerlap duniawi. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebakilan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan untuk mencari ridha Allah. Pandangan hidup semacam ini tak dimiliki si perempuan. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Buktinya, ia tak mampu merelakan orang lain untuk berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasannya adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi, tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan dan memaksimalkan keadaan untuk beribadah kepadanya. Nasihat ulama sufi ini juga berlaku kebalikannya. Untuk cinta dunia, seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu, karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung dengan alam bendawi. Dan berikut ini kami telah merangkum 5 penyakit hati yang harus kita hindari. Yang pertama adalah sombong ataupun takabur. Pertama, ada perasaan sombong yang sering juga kita sebut sebagai takabur. Karena kesombongannya, seseorang memiliki kebanggaan berlebih pada kemampuan diri sendiri. Ia memandang dirinya tinggi dan enggan mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat ini karena merupakan penyebab kafirnya iblis. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 37, kita diminta untuk menjauhi sifat sombong. Ayat itu berbunyi, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula." Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 37. Selain itu ingat, manusia tidak berhak sombong karena kekuatan terbesar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengagumi diri sendiri ataupun ujub. Di bawah sifat sombong ada karakter ujub yang merujuk pada kecenderungan mengagumi diri sendiri. Kebiasaan inilah yang menjadi akar rasa sombong di dalam hati seseorang. Menurut hadis riwayat Abdul Razak, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama, tamak lagi kikir. Kedua, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan ujub ataupun takjub pada diri sendiri. Hadis riwayat Abdul Razak.
Tidak hanya itu, penyakit hati seperti ini bisa membawamu pada kekafiran. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 125. Yang ketiga adalah iri dengki ataupun hasad. Penyakit hati dalam Islam berikutnya yang harus kamu hindari adalah iri dengki ataupun hasad. Tanda utama penyakit ini, kamu tidak senang saat melihat orang lain bahagia, sukses, atau mendapat rezeki lebih. Kondisi paling parah adalah ketika kamu berdoa agar kebahagiaan orang lain berpindah padamu. Perlu kamu pahami, iri dengki adalah salah satu penyakit yang bisa menggugurkan pahala. Ini senada dengan ucapan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud. Waspadalah terhadap hasad, sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan meski kamu hanya mengucapkan dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat pasti tetap mengetahuinya. Keempat adalah suka pamer ataupun riya. Kamu senang pamer setelah melakukan hal yang baik. Hati-hati, perilaku seperti ini bisa menghilangkan pahala dari amalan baikmu. Pasalnya, kebiasaan pamer ataupun riya termasuk penyakit hati dalam Islam yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya akan menghilangkan rasa tulus ikhlas yang seharusnya kamu miliki ketika melakukan ibadah. Contoh pamer adalah melakukan sedekah hanya ketika ada orang lain yang bisa melihat dan menyanjungmu. Yang kelima adalah kikir ataupun bakhil. Penyakit hati terakhir yang harus kamu hindari adalah kikir ataupun bakhil. Dasar utama dari perilaku ini adalah perasaan bahwa apa yang kamu miliki masih kurang. Akibatnya, kamu tidak mau membagi rezeki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Padahal harta yang ia miliki sudah lebih dari cukup untuk hidup dengan nyaman. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180 dijelaskan bahwa mereka yang kikir di hari kiamat kelak harus membawa hartanya dengan mengalungkannya. Dan itulah beberapa penyakit hati dan kisah seorang wanita yang masuk neraka karena masalah air wudhu. Mudah-mudahan dari kisah ini dan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.